Al-Fatihah hukumnya wajib kalau antum sholat pribadi, individu. Semua sholat dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, termasuk sholat-sholat sunnah, Al-Fatihahnya wajib. Tanpa Al-Fatihah tidak sah sholatnya. Kata Nabi SAW, la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadis Sahih Bukhari Muslim, tidak akan sah sholat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Ini berlaku individu. Kalau antum sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, maka ini khilaf di antara ulama atau ada rincian pendapat ulama. Pertama adalah keadaannya kalau sholatnya jahar, sholatnya ngerasin suara seperti subuh, maghrib, isya. Di sini dalam pendapat jumhur ulama, di antara Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya bacaan imam cukup mencukupi bacaan makmum. Jadi tidak perlu membaca lagi. Makmum tinggal dengar sampai waladhdallin, amin. Mereka cuma bilang amin, dengar lagi, tunggu surah apa yang dibaca. Ini pendapat jumhur ulama, di antara Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak bisa, tetap harus baca Al-Fatihah walaupun di sholat jahar. Ini khilaf di antara mereka ya. Tapi kami pribadi berpegang pada pendapat jumhur dalam masalah ini ya. Banyak pendapat Imam Syafi'i kami pegang, tapi di sini dalam masalah ini mazhab jumhur, karena ada hadis yang berbunyi waktu Nabi SAW bilang waladhdallin, amin, ada di antara sahabat yang baca berlupa-lupa baca Al-Fatihah di belakang. Maka Nabi SAW mengatakan setelah salam, mali unazir. Kenapa tadi ada yang mengganggu bacaan saya? Kata para sahabat, kami memahami itu, maka kami tidak pernah lagi membaca Al-Fatihah di belakang Nabi SAW pada saat sholat jahar, kerasin suara. Tapi pada saat sholat sir, sholatnya kecilin suara, duhur dan asar, wajib antum baca. Kecuali ya, dalam satu keadaan, antum datang, imam sudah ruku, maka takbir ruku juga. Ini pendapat jumhur. Pendapat Imam Syafi'i tidak. Walaupun antum telat, antum takbir, baca Al-Fatihah dulu, baru kemudian ikut ruku. Nah, cuma memang di sini pendapat jumhur kelihatannya lebih tepat. Kenapa? Karena jumhur ulama mengatakan kalau ada hadis Nabi SAW, siapa yang mendapati imamnya ruku, kemudian dia ruku, maka dia mendapatkan rakaat itu. Tidak ada perintah lagi membaca Al-Fatihah di sini. Jadi takbir Allahu Akbar langsung ikut ruku supaya dapat rakaat itu. Kalau dia baca Al-Fatihah dulu, maka imam sudah bangun sama Muhammadah, dia sudah kehilangan ruku itu atau rakaat itu. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Nah, keadaan ini boleh antum tidak baca Al-Fatihah, karena memang dasarnya imamnya sudah ruku. Tapi kalau belum, masih ada kesempatan, maka lebih baik antum baca tentunya. Dan sebagai himbauan juga para ulama kepada para imam-imam masjid, terutama kalau mereka berada di lingkungan madhab Syafi'iyah. Jadi Indonesia kan umumnya orang Syafi'iyah. Maka imamnya semestinya setelah waladhdallin, dia memberikan jeda makmum baca sekitar hitungan 7 ayat. Karena Al-Fatihah kan 7 ayat. Setelah itu baru dia mulai masuk surah, supaya makmum punya kesempatan untuk membaca. Ini jauh lebih bijak untuk menggabungkan semua pendapat tersebut. Perkara inilah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama Islam. Dalam mazhab Syafi'iyah, ya, dalam mazhab Syafi'iyah, makmum itu membaca Al-Fatihah dalam salat sirran wa jahran ketika dia mengikuti imamnya. Dan mereka berdalilkan dengan hadis Rasulullah SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, adapun ayat Al-Quran, idza quri'al Quran, ketika Al-Quran itu dibaca, hendaknya engkau mendengar. Ya, hendaknya engkau mendengar. Ayat ini adalah ayat yang umum, dan hadis adalah hadis yang khusus. Jadi ketika imam tersebut membaca ayat Al-Quran, kita harus mendengarnya. Kecuali ketika kita sedang membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena hadisnya itu lebih khusus. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini adalah sifatnya mutlak. Apakah dalam salat sirriyah ataukah salat dalam salat jahriyah? Bisa difahami? Disebutkan dalam hadis, pada waktu itu Rasulullah sedang salat, selesai salat, ya, para sahabat berkomat kamit dari bacaannya. Kata Rasulullah, jangan kalian baca apapun kecuali apa? Al-Fatihah. Bisa difahami? Adapun hadis qiraatul imam, qiraatul ma'mum, bacaan imam itu telah mencukupi bacaan makmum, maka hadis ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wallahu a'lam bishawab, makmum itu wajib membaca Al-Fatihah. Apakah dalam salat sir ataukah dalam salat jahriyah? Ini pendapatnya Syafi'iyah, dan ini pendapat yang
sahih wallahu taala alam bissawab. Saya mau tanya Ustaz, apakah harus dalam sholat jahar makmum baca surat Al-Fatihah atau boleh tidak membaca? Kalau saya lebih tenang tidak membaca di saat sholat jahar. Ini memang ada khilaf di kalangan para ulama. Seingat saya mazhab Syafi'iyah tetap mengharuskan seorang membaca Al-Fatihah meskipun dia jadi makmum dalam sholat jahar. Contohnya sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Namun saya lebih condong pada pendapat mazhab Hanabila bahwasanya seorang yang tatkala sudah jadi makmum dan imamnya membaca dengan jahar, maka dia tidak perlu membaca lagi. Cukup dia mendengarkan bacaan imam. Kenapa? Karena imam baca buat siapa? Imam baca buat makmum. Kalau imam baca buat Allah tidak perlu keras-keras. Paham? Imam baca untuk didengar oleh apa? Makmum. Imam sudah baca Al-Fatihah, waladhdallin amin. Terus dia baca alif lam mim dzalikal kitabul. Kemudian kita sibuk baca alhamdulillahi arrahmanir rahim. Pertama, kita tidak mendengarkan bacaan imam, kedua kita tidak konsentrasi. Ya atau tidak? Sehingga apa faedahnya? Oleh karena Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam apa namanya? Syarhul Umdah agak kencang dalam masalah ini. Mengatakan dia agak keras dalam masalah ini untuk mengatakan tidak boleh seorang jadi makmum kemudian membaca di belakang imam. Tapi ini tentunya saya katakan masalah khilafiyah. Cuma saya lebih condong pada pendapat bahwasanya seorang makmum cukup dia mendengarkan bacaan imam dan imam memang dibaca untuk didengarkan oleh makmum. Kalau seandainya dia dibaca untuk didengarkan oleh Allah, maka cukup dia baca dengan sir. Dia baca dengan suara keras supaya kita dengar, supaya kita wa ansitu, kemudian kita mendengarkan dengan disimak dengan baik, ya. Maka tidak sampai pada tujuan kalau imam baca surat, kemudian kita baca Al-Fatihah di belakangnya. Kita tidak konsentrasi baca Al-Fatihah. Yang kedua, kita pun tidak mendengar apa yang dibaca oleh imam. Kalau gitu ngapain imamnya baca? Ya. Jadi pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab ya adalah tatkala imam sudah baca Al-Fatihah dan sedang baca surat maka kita mendengarkan. Kecuali misalnya imamnya setelah baca surat dia diam. Sebagian dilakukan oleh sebagian imam, meskipun ini pun tidak sunnah, tapi dia diam. Daripada kita bengong kita baca Al-Fatihah enggak apa-apa. Tapi kalau dia habis baca Al-Fatihah waladhdallin amin, kemudian dia baca surat langsung, maka kita mendengar. Tidak perlu membaca Al-Fatihah di belakang imam tersebut. Wallahu alam bisawab. لا قراءة الفاتحة إذا كان الإمام يقرأ صك ذونك نتكلم عن الإمام إذا كان الإمام يعطيك فرصة يقرأ الفاتحة ثم يسكت فترة حتى تقرأ أنت الفاتحة فتقرأ في هذه الفترة وإذا كان الإمام لا يعطيك فرصة وإنما يقرأ الآيات يعني غير متصلة ببعضها يقف على رؤوس الآية الحمد لله رب العالمين ويسكت الرحمن الرحيم ويسكت مالك يوم الدين ويسكت على رؤوس الآية يقف فهنا تقرأ كلما سكت يعني إذا قال الحمد لله رب العالمين تقول أنت الحمد لله رب العالمين إذا قال الرحمن الرحيم تقول أنت الرحمن الرحيم حتى ينتهي تنتهي معه فإذا كان الإمام لا يعطيك فرصة بعد الفاتحة ويقرأ الآيات متصلة سريعة إما بنفس أو بنفسين المهم يقرأ الآيتين أو الثلاث مع بعض بنفس واحد بحيث أنه ما في مجال أنك تقرأ معه هنا اختلف أهل العلم فبعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن قراءة الإمام تكفيك في الصلاة الجهرية أن قراءة الإمام تكفيك وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة أن مذهب قراءة الإمام تكفيك وذهب بعض أهل العلم إلى أنك تقرأ حتى لو قرأ السورة التي بعد الفاتحة تقرأ أنت الفاتحة وهذا مذهب الشافعي رحمهم الله جميعا والأحوط أن تقرأ وإذا لم تقرأ لا شيء عليك إن شاء الله أكمل. Kalau pendapat ana, kalau imamnya baca, antum nggak usah baca, antum dengerin. Kalau antum dengar bacaan imam. Tapi nanti antum tanya sama ustadz lain akan mengatakan harus baca. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya memang ada dua pendapat ulama dan dua pendapat ini dua-duanya bisa dipakai. Maka antum boleh membaca, tapi menurut anta tidak wajib antum membacanya. Tapi antum boleh membacanya. Barakallahu fikum.
Shh.